Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang semoga selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di benak kebanyakan orang ketika ditanya tentang al-ibadah, arti dari ibadah, barangkali nanti akan jawabannya dominan, yaitu sebuah bayangan tentang seorang mengerjakan salat, puasa, haji, umrah atau zikir dengan pakaian mengenakan mukena, berhijab, berbaju koko, berpeci, semua gambaran kegiatan formal dan aneka atribut lainnya. Maka bayangan tersebut tidak semuanya adalah salah, meskipun kebanyakan melupakan suatu jenis ibadah lain yang tidak terlihat namun bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tafakkur, tentang berfikir tentang ayat-ayat kauniyah yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akal merupakan karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang membedakannya dari semua binatang dan benda-benda yang mati. Maka nyaris semua kemampuan fisik yang dimiliki manusia juga dipunyai seekor binatang. Bahkan binatang bisa lebih handal dalam hal-hal tertentu. Misal dalam hal sebuah kekuatan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sehebat apapun kapasitas binatang, ia tetap tidak akan mampu menciptakan sebuah peradaban yang agung lantaran tidak mempunyai akal sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Dengan demikian, pantaslah al-insan, manusia, selalu didefinisikan sebagai hayawanun natiq, yaitu hewan yang berpikir. Akal atau pikiran adalah kunci pembeda antara manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya. Hilangnya fungsi akal pada diri manusia berarti menuntunkan derajatnya selevel dengan binatang, atau bahkan bisa lebih rendah dari itu. Maka bisa kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, atau bahkan mereka lebih sesat lagi, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaat salat gerhana bulan yang dirahmati Allah, maka himbauan untuk berfikir, untuk merenung atau mendayagunakan akal tersebut banyak kita temui dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Redaksinya pun kita temukan bermacam-macam. Ada yang menggunakan kata al-aqlu, al-fikru, az-zikru, al-fikhu atau an-nazar,
atau al-albab. Maka seluruhnya menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan potensi akan akal yang diberikan kepada manusia. Maka kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar." Maka sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya dia berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka-Mu." Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita juga selalu terngiang-ngiang dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakkiru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadara." Maka berfikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian memikirkan zatnya Allah, karena kalian pasti tak akan memiliki kemampuan untuk bisa memikirkan dan meneliti tentang itu. Kita semua memang dilarang untuk memikirkan tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu adalah sesuatu hal yang mustahil untuk bisa dicapai. Akan tetapi manusia diperintahkan untuk memikirkan makhluk ciptaan-ciptaan Allah, termasuk fenomena malam ini akan terjadinya gerhana bulan. Masyiral muslimin, jamaah salat gerhana bulan hadakumullah. Gerhana bulan merupakan bagian dari fenomena alam. Namun di balik itu ada sebuah kekuatan besar yang tampak ketika kita mau merenunginya. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Maka peristiwa tersebut berlangsung bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama. Saat itu cahaya matahari atau bulan tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Fenomena alam ini mengindikasikan bahwa bumi, bulan, matahari serta seluruh tatanan angkasa bergerak sesuai garis orbit sebagaimana sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteraturan, keharmonisan ini menandakan bahwa Allah adalah Al-Mudabbir, Maha Pengatur. Kehebatan fakta astronomis ini sukar untuk disangkal lantaran mustahil manusia mengintervensi fenomena gerhana seperti terjadi pada malam hari ini. Maka berbeda dengan fenomena biologis tentunya. Misalnya bibit tumbuhan yang bisa direkayasa. Gerhana bulan adalah fenomena besar yang tidak mungkin dikendalikan oleh manusia. Kenyataan tersebut kian menegaskan akan kelemahan manusia sebagai hamba, abdun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran apabila Imam Al-Ghazali dalam Al-Adab Fid Din beliau menyerukan, seyogyanya fenomena gerhana membuat orang semakin menampakkan akan ketundukan diri dia kepada Allah, bertaubat akan segala kesalahan, serta semakin meresapi kehadiran ilahi sang pencipta dalam kehidupannya. Beliau menyampaikan, min adabil khusuf dawamul faza' wa izharul jaza' wa mubadaratut taubah wa tarkul malal wa syur'atul qiyami ila shalah wa tulul qiyami fiha wa istish'arul hadar.
Maka seyogyanya perilaku yang semestinya ditunjukkan saat terjadi gerhana bulan adalah senantiasa untuk memiliki rasa al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan rasa gelisah akan dosa yang sudah dilakukan. Segera bertaubat, tidak bersikap untuk mudah bosan dalam ibadah. Melaksanakan sholat dan berlama-lama dalam sholatnya, dan merasakan adanya sebuah peringatan yang nyata akan peringatan dari Tuhannya, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat gerhana bulan rahimakumullah. Kita beruntung masih dikaruniai kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat gerhana ini secara berjamaah dalam kesempatan ini. Melakukan salat dan mendengarkan khutbah adalah fadlun, sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang lebih utama dari itu semuanya, yaitu meresapi akan hakikat fenomena alam untuk kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan terjadinya gerhana bulan pada malam hari ini menjadikan diri kita untuk meningkatkan kedekatan, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk selalu ikhlas, sabar menghadapi segala musibah dan ujian, untuk selalu menolong kepada sesama, menghargai dan menghormati sesamanya, meningkatkan etos kerja dan belajar sebagai ikhtiar untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang, ridho Allah Subhanahu wa taala, serta kita selalu berharap ampunannya, untuk kita selalu dijaga dari segala bentuk apapun yang sifatnya adalah madarat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minan ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa raddallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين. وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما زهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah sekalian, ya,